Jika ditarik benang merah, cukup wajar dan masuk akal jika pemimpin PKI yang telah banyak melakukan kejahatan membunuh para kiai NU di Indonesia adalah seorang Habib Marka Aidit yang berasal dari Hadramaut atau sekarang Yaman Selatan. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintang yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Siap tumpahkan darah. Nanti di penjara gimana? Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan. Bu Hashim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kominfo, sejarah penuh kebohongan. Kurang ajar. Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melangkah lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu, saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Ini Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhanyak mendengar itu. Anak begitu Islam. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Justru kita mah pengen pihak Habaib menegur Habib Bahar bin Smith itu di publik karena bikin onar di publik. Kalau Habaib egois melindungi sesama klan, kami tidak akan berhenti. Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, juga Hanif al-Attas, ya,
Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Ini adalah peta 400 sebelum Masehi. Hadramaut merupakan wilayah berdiri sendiri atau lihat warna hijau tua, di mana Hadramaut merupakan wilayah dari sebuah negara berbentuk kerajaan. Ini adalah peta Arabia tahun 1914. Dalam peta Arab 1914 ini, kekuasaan dibagi menjadi 3 negara. Turki, atau dalam peta warna kuning, Wahabi atau Ibnu Saud yang telah melepaskan diri dari Turki, atau dalam peta warna pink, Vilayet atau lihat peta, itu merupakan bahasa Turki yang artinya provinsi. Dari peta ini terlihat bahwa Yaman merupakan kesatuan wilayah sendiri yang berbeda dari Hadramaut yang ada di kota Tarim di dalamnya. Artinya, dari peta Arabia 1914 masih sama kondisinya dengan peta 400 sebelum Masehi, di mana Hadramaut masih berdiri sendiri dan bukan termasuk wilayah Yaman. Jadi, Hadramaut, ya Hadramaut, Yaman, ya Yaman. Dua daerah dan wilayah yang berbeda. Dari peta Yaman 400 sebelum Masehi dan peta Arabia 1914 memberikan kita informasi kuat bahwa Yaman dan Hadramaut merupakan daerah yang berbeda, atau nama, wilayah, dan kekuasaan yang mengendalikannya. Tambahan informasi mengenai wilayah Hadramaut. Dilihat dari peta Arabia tahun 1914, Hadramaut merupakan wilayah yang digunakan untuk mendukung kehancuran penguasa Mekah Syarif Hasan. Mari kita bahas sejenak. Dalam peta terlihat wilayah Hijaz masih menjadi wilayah kekuasaan Turki. Jika kita lihat sejarah terbentuknya Saudi Arabia, Ibnu Saud melakukan kerjasama dengan Inggris untuk menghancurkan kekuasaan Syarif Hasan penguasa Hijaz. Maka dari peta ini sangat jelas bahwa Hadramaut itu dijadikan tempat konsolidasi Inggris bekerja sama dengan Ibnu Saud yang telah melepaskan diri dari Turki dalam menyerang Hijaz, yang dipimpin Syarif Hasan atau keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya penduduk Hadramaut merupakan pemberontak kerajaan Turki Ottoman, dan ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Kita juga bisa melihat fakta sejarah lainnya bahwa sekarang Hadramaut menjadi wilayah Yaman Selatan yang merupakan basis dari negara komunis dan menjadi satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Jika ditarik benang merah, cukup wajar dan masuk akal jika pemimpin PKI yang telah banyak melakukan kejahatan membunuh para kiai NU di Indonesia adalah seorang Habib Marka Aidit yang berasal dari Hadramaut atau sekarang Yaman Selatan, negerinya para Habib klan Ba'alwi. Nama Yaman yang dikenal dari zaman dulu sebagai wilayah Yaman berada di wilayah Yaman Utara, atau lihat peta Arabia tahun 1914, di mana di wilayah ini terdapat sebuah suku bernama suku Al-Houthi. Suku inilah asli keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyid. Tambahan informasi mengenai Houthi. Milisi Ansarullah Houthi yang dipimpin oleh Sayyid Badruddin Houthi adalah pasukan yang sekarang sedang berperang melawan Israel dan sekutunya membantu saudaranya Palestina. Fakta sejarah bahwa Hadramaut dulunya merupakan negara tersendiri atau bukan Yaman, lalu kemudian membentuk negara bernama Republik Rakyat Yaman Selatan, di mana dari catatan sejarah didapat informasi bahwa negara ini merupakan satu-satunya negara di Jazirah Arab yang berhaluan komunis. Pemimpin partainya atau komunis adalah Habib Abdurrahman Asghaf yang menjabat dari tahun 2015 sampai sekarang. Sebagai informasi, ayah dari Habib Ali Al-Jufri
pernah menjadi wapres Yaman Selatan yang berhaluan komunis. Catatan historis Hadramaut menyatu dengan Yaman. Hadramaut di bawah protektorat Inggris, protektorat Aden pada 1882 hingga 1967. Pemerintah Inggris ditunjuk sebagai penasihat Hadramaut tahun 1937. Pada tahun 1967, bekas koloni Inggris di Aden termasuk Hadramaut menjadi negara komunis independen Republik Rakyat Yaman Selatan. Dan Yaman Selatan bersatu dengan Yaman Utara pada tahun 1990 menjadi Republik Yaman. Dari pemaparan di atas, maka bisa diambil kesimpulan pasti bahwa Yaman di zaman baginda Nabi SAW adalah yang kita kenal sekarang dengan Yaman bagian utara. Itulah Yaman yang dimaksud oleh hadis-hadis Rasul, bukanlah Hadramaut. Di dalamnya ada kota Tarim, yang sekarang kita kenal dengan Yaman yang terletak di negara Yaman bagian selatan. Simpulan, melalui perjalanan sejarah dan peta, kita telah melihat bahwa Hadramaut dan Yaman adalah dua wilayah yang berbeda. Hadramaut memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan independen, sedangkan Yaman Utara adalah wilayah tempat suku Al-Houthi, keturunan Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut Yaman merujuk pada Yaman Utara, bukan Hadramaut di Yaman Selatan. Dengan memahami perbedaan antara Hadramaut dan Yaman, kita dapat lebih memahami secara Islam dan konteks hadis-hadis Nabi SAW. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi Anda.